Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روحي الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين وبسند متصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يأني سليمان بن حيانة عن سعد بن طارق عن ربعي عن هذيفة قال كنا عند عمر قال berkata siapa Hudzaifah, yang dimaksud Hudzaifah al-Yamani. Sebelumnya sudah ada nama Hudzaifah yang digelari, yang dijuluki sahibu sirri Rasulillah. Kata Hudzaifah, kunna inda Umar, satu ketika kami lagi kumpul-kumpul bersama Amirul Mukminin Sidna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian Sidina Umar bertanya kepada kami para sahabat. Apa yang ditanyakan Sidina Umar? Ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitnah. Ayyukum, adapun siapa di antara kalian, sami'a ialah mendengar, siapa ayyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, yadhkurul fitnah menyebutkan Rasulullah kepada fitan, kepada fitnah jamaknya fitnah. Kata Sayyidina Umar, siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadisnya Rasulullah yang menyebutkan tentang fitnah? Faqala qaumun, kemudian para sahabat menjawab, nahnu sami'nahu, kami pernah mendengar Rasulullah menyinggung dalam satu kesempatan ihwal fitnah yang jenengan tanyakan tadi. Faqala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi, barangkali yang kalian maksud fitnah itu adalah fitnahnya seorang laki-laki fi ahlihi pada istrinya, wajarihi dan tetangganya. Apa fitnatur rajul fi ahlihi wajarihi?
Dalam syarah hadis dikatakan gara-gara Anda sibuk mencari ma'isyah demi istri, demi keluarga, sehingga Anda banyak melalaikan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban Anda sebagai seorang suami. Itu merupakan fitnah, ujian seorang suami. Gara-gara sibuk kerja buat nafkahi anak, buat nafkahi istri, jadi banyak melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang mencari nafkah untuk anak, istri dan anak wajib, tetapi jangan sampai kewajiban mencari nafkah untuk anak istri melalaikan kewajiban lain berupa ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah tetangga apa? Karena senang ngobrol sama tetangga, muasyarah bil ma'ruf dengan tetangga, Anda jadi lupa, Anda jadi menyia-nyiakan waktu yang penting untuk ngobrol hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Ya nggak dosa, yang nggak maksiat yang diomongin. Dengan catatan yang diomongkan nggak maksiat. Ngomongkan hal-hal yang nggak penting sehingga Anda lalai untuk misalnya belajar. Anda lalai untuk membersamai anak dan istrinya dan seterusnya. Itu yang dimaksud fitnatul jar. Kata Sayyidina Umar, mungkin yang kalian dengar fitnatur rajul fi ahlihi wajarihi. Qalu ajal, mereka semua menjawab, iya, saya atau yang kami dengar Rasulullah pernah menyebutkan fitnatur rajul fi ahlihi wa jarihi. Qala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, tilka tukaffiruhas salatu wassiyamu wassadaqatu. Kalau itu yang dimaksud tukaffiruha menghapus kepada tilka as-salatu wassiyamu wassadaqatu. Itu bisa dihapus dengan salat, puasa dan sedekah. Berarti fitnah yang dimaksud tadi, ya benar tadi penjelasan tadi, fitnatur rajul fi ahlihi itu ya gara-gara kamu cari nafkah sehingga melalaikan pekerjaan atau ibadah yang lain, ibadah yang juga menjadi kewajibanmu. Lalai ini berarti maksudnya bukan lalai sampai misalnya sholat, sampai tidak sholat, bukan. Tetapi mengakhirkan sholat atau sholat di akhir-akhir waktu, kira-kira kayak begitu. Jadi normalnya sholat di awal waktu, gara-gara nyari maisha, nyari duit, nyari makan, jadi sholatnya mepet-mepet asar misalnya. Kalau asar sholatnya mepet-mepet maghrib dan begitu seterusnya. Ngomong-ngomong dengan tetangga ngalor ngidul sehingga melalaikan kewajiban membersamai anak dan istri. Nah, itu yang dimaksud fitnatul jar. Nah, kalau begitu itu masih bisa dihapus dengan cara Anda beribadah, sholat, puasa dan sedekah. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan atau dosa, perbuatan-perbuatan buruk, dengan catatan bukan dosa besar. Kalau dosanya dosa besar, maka tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah. Ada tobatnya tersendiri. Kalau itu berupa dolim kepada orang lain, maka harus minta maaf dulu. Kalau berupa harta, zolimnya berupa harta, ngambil yang bukan haknya, harus dikembalikan dulu haknya dan begitu seterusnya. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Kalau itu biasa, itu normal itu katanya. Akan tetapi ayyukum siapa di antara kalian sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju maujal bahri menyebutkan fitnah yang bergelombang sebagaimana gelombangnya air laut. Jadi fitnahnya luar biasa. Lebih dari sekedar fitnahnya seorang suami, cobaannya seorang suami fi ahli wajari. Jadi fitnah yang dimaksud, yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar adalah fitnah yang jauh lebih besar ketimbang itu. Sampai diibaratkan tamuju maujal bahri, bergelombang sebagaimana gelombangnya lautan. Qala Hudzaifatu, lalu Hudzaifah yang menjawab. Pada akhirnya nanti Hudzaifah yang menjawab. Qala Hudzaifatu, Hudzaifah berkata fa askatal qaumu. Karena yang ditanyakan Sidina Umar itu adalah fitnah yang lebih besar ketimbang fitnatur rajul fi ahli wajarih, maka yang lain pada diam. Askata ini bimakna sakata. Fakultu kemudian saya menjawab, kata Hudzaifah. Saya yang jawab, saya pernah mendengar. Kata Hudzaifah, wahai Sidna Umar, saya pernah mendengar. Qala kemudian Sidna Umar menjawab, anta lillahi abuka. Anta adapun engkau, lillahi ialah bagi Allah, abuka adapun bapakmu. Ini ungkapan orang Arab untuk memuji seseorang. Ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk memuji seseorang. Kalau cara bahasa Indonesia itu kira-kira begini. Bangga sekali bapakmu punya anak seperti kamu. Nah, gitu. Bahagia sekali. Betapa bahagianya orang tuamu memiliki anak seperti kamu, Hudzaifah. Gitu kira-kira. Qala Hudzaifatu, kemudian Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Tu'radu didatangkan al fitanu apa atau disuguhkan al fitanu apa fitnah-fitnah, disuguhkan alal qulubi atas hati-hati, beberapa hati, kal hasiri sebagaimana hasir, maknanya karpet sebenarnya, tapi bukan karpet zaman sekarang hasir. Karpet zaman dulu yang terbuat dari pelepah kurma, tikar lah ya, kal hasiri seperti tikar, udan udan. Udan ini maknanya apa ya? Saya nggak menemukan makna bahasa Indonesia yang pas. Ya dikit demi sedikit gitu lah, atau bergaris-garis. Udan itu, udan bergaris-garis. Jadi ibaratnya orang yang tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Tidurnya ndak pakai baju, apalagi ndak pakai baju ya. Tidurnya ndak pakai baju. Nah itu kan kalau nggak butuh waktu lama, itu tidur sebentar aja sudah terlihat bekas tikar yang nempel di tubuh kita. Jadi ada bekas tikar di tubuh kita. Jadi ibaratnya kata Rasulullah, fitnah yang menimpa seseorang itu membekas di hati sebagaimana bekas tikar yang ada pada tubuh seseorang. Jadi habis tidur di tikar ada bekasnya kan. Nah itu mirip itu. Nanti akan ada satu fitnah yang nempel, membekas di hati seperti bekas tikar. Jadi bergaris-garis. Fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuktatun sauda'u. Hati manapun usyribaha yang
Disuguhkan bisa makna disuguhkan. Disuguhkan apa hati ha kepada fitan, nukita maka ditulis atau dititik fihi di dalam kolbin nuktatun sauda'u apa satu titik hitam. Maka setiap kali fitnah itu menimpa kepada seseorang, kepada hati seseorang, maka hati itu mulai bertitik, mulai ada bintik hitam. Kalau kamu terjerumus ke fitnah itu, maka di hatimu mulai tumbuh bintik-bintik hitam. Jadi kalau satu kali ditulis atau dikasih satu titik, satu bintik. Wa ayyu qalbin angkaroha nukita fihi nuktatun baydha'u. Hati manapun yang mengingkari fitnah itu, yang tidak ikut terjerumus kepada fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah ini, maka nukita di titik fihi di dalam hati nuktatun baydha'u, apa satu titik putih. Jadi kalau terjerumus kepada fitnah yang dimaksud, maka ada bintik hitam di dalam hatinya. Tapi kalau tidak terjerumus atau bahkan mengingkari fitnah yang dimaksud, maka akan ada bintik putih secercah cahaya yang ada di dalam hati, yang membekas di dalam hati. Hatta sehingga tasiroja di apa al-qulub, ini kembali kepada hati, ala qalbaini, sehingga hati kita semua terbelah, terbagi menjadi dua. Ala abyadha misli sofa, ada yang warnanya putih jernih, fala tadurruhu fitnatun, maka tak membahayakan hu kepada kalbun apa fitnah, madamatis samawati wal ardu, selama masih ada langit dan bumi, maksudnya selama ndak kiamat. Wal akharu aswadu murbadan, sedangkan yang lain tadi hati yang berwarna putih jernih, ada hati yang berwarna hitam murbadan, ay makhluton. Murbadan ini artinya bercampur, hitam tetapi bukan hitam pekat, hitam yang bercampur dengan cahaya, jadi rada abu-abu gitu, hitam yang bercampur dengan cahaya putih. Kalkuzi, sebagaimana atau seperti gelas atau kendi, mujakhian yang dibalik. Ibaratnya hati yang hitam itu seperti kendi yang dibalik. Gimana kendi yang dibalik? Kalau mau ngisi air, lalu kendinya dibalik, maka airnya atau kendinya tidak akan pernah terisi oleh air. Jadi airnya lewat begitu saja, tidak akan masuk ke kendinya. Ibarat hati yang hitam, yang gelap, yang disebutkan dalam hadis tadi aswadu murbadan, hitam tetapi masih ada campuran cahaya, secercah cahaya, seakan-akan hitam yang nggak pekat gitu. La ya'rifu ma'rufan, hati itu tidak mengetahui kebaikan, wala yungkiru mungkaran, dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali sesuatu yang disuguhkan apa emma min hawahu, berupa keinginan dirinya, dari hawa nafsunya. Jadi hati yang hitam ibarat kendi yang dibalik, di mau seberapa banyak air yang dimasukkan tetap nggak akan masuk. Sini disebutkan tidak tahu kebaikan, tidak menerima kebaikan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Ngikutin hawa nafsunya saja, mengikutin keinginan-keinginan dirinya saja. Qala Hudzaifatu, Hudzaifah berkata, wa haddatsuhu, aku menceritakan hu kepada Sidna Umar, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan yushiku ayyuksara. Sesungguhnya jarak antara engkau dan antara fitnah itu hanya dibatasi pintu mughlaqan yang dikunci, yushiku ayyuksara yang hampir, ayyuksara
ialah dipecah apa pintu itu. Pembatas antara Anda dan fitnah itu hanya pintu yang dalam waktu dekat pintu itu akan pecah, akan rusak. Di yushiku ini termasuk af'alul muqarrabah ya. Bermakna muqarrabah, bermakna dekat yushiku. Itu dalam Alfiyah disinggung dalam bait ba'da asyakh laulaqa au syaqqat yarid ghinan bi ayyaf alaan sanin fuki. Yushiku itu termasuk bagian dari af'alul muqarrabah, fiil yang menunjukkan muqarrabah, dekat, dan amalnya sama seperti amalnya karena qala Umaru, kemudian Sidina Umar bertanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah tadi menyinggung jarak antara Anda dengan fitnah itu sudah hampir terjadi, hanya dibatasi oleh pintu, dan pintu itu pun sudah hampir rusak. Jadi hampir dekat masa antara Anda dengan fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Umar bertanya, akasron la abalaka. Apa yang dimaksud itu pecah lalu tidak pernah bisa untuk dipulihkan kembali, tidak bisa dibenerin lagi. Nah, ini juga satu ungkapan yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, la abalaka. Maksudnya bagaimana? La aba, tidak ada bapak laka bagimu. Normalnya orang kalau masih punya bapak, kalau ada bapak, segala sesuatu itu dibantu oleh bapak. Karena dibantu oleh bapak jadi ringan, jadi mudah, semuanya terasa mudah. Tapi kalau nggak ada bapak, jadi nggak ada yang bantu, semuanya terasa sulit, semuanya terasa berat. Begitu normalnya bapak itu sama anaknya, bawaannya pengen bantu aja, pengen ngemong aja. Jadi anaknya yang dibantu, yang diemong merasa terus mudah. Jadi menjalani hidup ini serasa mudah kalau ada bapak. Jadi untuk mengungkapkan bahwa pecah yang dimaksud oleh Hudzaifah al-Yamani itu adalah pecah yang sulit untuk dipulihkan kembali. Sehingga tidak mungkin untuk menghindari fitnah yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, apa yang dimaksud rusak lalu tidak bisa dipulihkan lagi? Falau annahu, andaikan pintu itu futiha, dibuka apa bab la'allahu kana yu'adu. Barangkali pintu itu bisa dikembalikan. Andaikan pintu itu cuma dibuka kan bisa ditutup. Tapi ini masalahnya pintunya rusak dan gak bisa dibenerin lagi. Kultu, saya menjawab, kata Hudzaifah, la bal yuksaru. Tidak, melainkan pintu itu rusak dan gak bisa kembali lagi. Pembatas antara Anda dengan fitnah yang di dalam tanda kutip diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa haddatsuhu, dan aku menceritakan kepada Sidna Umar, anna dzalikal baba, sesungguhnya pintu yang dimaksud oleh Hudzaifah tadi adalah rajulun yuqtalu aw yamutu, seseorang yang nanti akan dibunuh, aw yamutu, atau meninggal. Jadi kira-kira Hudzaifah ini sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW sesuai gelarnya. Hudzaifah ini dikasih gelar sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikasih amanah oleh Rasulullah, yang diceritakan, yang diberitahu oleh Rasulullah tentang rahasia-rahasia yang tidak diberitahu kepada sahabat-sahabat, bahkan sekaliber Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya dapat gelar sahibu sirri Rasulillah. Hudzaifah al-Yamani diberitahu oleh Rasulullah bahwa pintu penghalang yang dimaksud adalah rajulun yuktalu aw yamutu, yaitu Sayyidina Umar sendiri. Jadi Hudzaifah sudah tahu bahwa nanti Sayyidina Umar itu akan dibunuh, akan mati terbunuh, ya.
Cuman Hudzaifah al-Yamani nggak memberitahu. Dia pakai inisial kira-kira. Rajulun yuktalu. Ciri-ciri. Nanti ciri-cirinya nanti. Pembatas antara fitnah dengan engkau adalah rajulun yuktalu au yamutu. Ya Sayyidina Umar sendiri. Karena nanti setelah Sayyidina Umar wafat, fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah akan benar-benar terjadi. Haditsan laisa bil aghaliti ay haddatstuhu haditsan laisa bil aghaliti. Aku menceritakan hadis laisa yang tak ada apa hadis bil aghaliti adalah kekeliruan. Bil aghalit ayil akhta'i. Hadis yang beneran hadis, bukan saya yang buat-buat. Saya dengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah dikasih tahu nanti akan ada fitnah begini 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 dan penghalangnya, batas ambang fitnah itu akan terjadi nanti kalau ada seseorang yang wafat terbunuh atau mati karena dibunuh, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi pasca wafatnya Sayyidina Umar, fitnah itu benar-benar terjadi. Hatta al'an. Qala Abu Khalidin fakultu li Sa'din. Abu Khalid mengatakan, saya bilang kepada Sa'ad, ya Aba Malikin, wahai Aba Malik, ma aswadu murbadan. Aswadu murbadan itu apa maksudnya? Qala Abu Malik berkata, syiddatul bayat fi sawadin. Aswadu marbat itu syiddatul bayat, putih, amat putih, fi sawadin yang ada di hitam. Jadi hitamnya tidak pekat karena masih tercampur dengan putih, ya, mirip abu-abu gitulah. Qala berkata Abu Khalid, kultu saya berkata, famal kuzu mujakhian. Terus apa kuz mujakhian itu? Qala mangkusan, maksudnya kendi yang dibalik, jadi tidak bisa diisi air. Qala wa haddatsani Ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwanu Al-Fazari qala haddatsana Abu Malik Al-Asja'i an Riba'iyyin qala lamma qadima Hudzaifatu min 'indi Umara, tatkala Hudzaifah datang min indi Umara dari Sayyidina Umar, jalasa Hudzaifah duduk, fahaddatsana kemudian menceritakan kepada kami, faqala Hudzaifah berkata, inna amiral mu'minina amsi, sesungguhnya Amirul Mukminin kemarin, lamma jalastu ilaihi, tatkala aku membersamainya, duduk bersama Sidna Umar, Amirul Mukminin, sa'ala ashabahu, Amirul Mukminin bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum yahfazu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang menghafal hadisnya Rasulullah fil fitani tentang fitnah. Wasako dan menyebutkan siapa Marwan al-hadisa kepada hadis bimitli hadisi Abi Khalid, walam yadhkur tetapi tidak menyebutkan siapa Marwan tafsir Abi Malikin liqaulihi, tafsirnya Abu Malik kepada sabda Nabi murbadan mujakhian. Qala wa haddatsani Muhammad bin al-Muthanna wa Amr bin Ali wa Uqbatu ibnu Muqramin wa Uqbatu ibnu Muqramin al-Ammiyu. Qalu semuanya berkata, haddatsana Muhammad bin Abi Adi an Sulaiman at-Taimiyu an Nu'aim bin Abi Hindin an Rib'i bin Jirashin an Hudzaifata anna Umar qala man yuhadditsuna, siapa yang mau menyampaikan hadis atau menceritakan kepada kami, au qala ayyukum yuhadditsuna, siapa di antara kalian yang mau menceritakan kepada kami, wa fihim di antara orang yang ditanya oleh Sayyidina Umar, Hudzaifah itu adapun Hudzaifah, siapa yang mau menceritakan kepada kami maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati, kepada sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah fil fitnati tentang fitnah. Qala Hudzaifatu, kemudian Hudzaifah berkata, ana saya, wasaqal hadisa dan menceritakan siapa Nu'aim kepada hadis, kana wi hadithi Abi Malikin an Rib'iyyin,
seperti hadisnya Abi Malik dari Rib'i. Waqala, dan berkata siapa Nu'aim ibn Abi Hindin fil hadithi, di dalam hadisnya, qala Hudzaifatu, berkata seperti ini. Qala Hudzaifatu, berkata Hudzaifah, haddatsuhu, aku menceritakan kepada Sayyidina Umar haditsan laisa bil aghaliti. Waqala yakni annahu an Rasulillah. Waqala, dan berkata Nu'aim, yakni maksudnya, annahu, sesungguhnya hadis ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar ya. Qala haddatsana Muhammad bin Abbadin wa ibnu Abi Umar, jami'an semuanya, an Marwana al-Fazari. Qala Ibnu Abbad haddatsana, qala haddatsana Marwan an Yazid, yani ibnu Kaisana, Yazid bin Kaisan, an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Bada'a bada'a ay dhahara, muncul, al-islamu apa Islam, lahir apa Islam, ghariban dalam keadaan asing. Ini makna bahasa Indonesianya asing. Wa sayaudu, dan akan kembali apa Islam, kama bada'a, sebagaimana lahir apa Islam, yaitu ghoriban, wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali asing sebagaimana awal mula Islam itu lahir. Fatuba, maka bahagialah, lil ghurabai, beruntunglah, lil ghurabai, bagi orang-orang yang asing. Apa maksudnya asing ini? Kata Allah, badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Jadi gharib yang dimaksud ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, asing itu maksudnya qalilul ahali wal hafadhah. Jadi normalnya gharib itu diterjemah menurut tafsir yang pertama adalah qalilul ahali, Islam muncul atau lahir dengan penganut yang minoritas. Maksudnya qalilul ahali, penganutnya minoritas, sangat sedikit sekali. Dan nanti di akhir zaman Islam juga akan kembali menjadi agama yang penganutnya itu minoritas. Jadi setelah Islam terkenal kemana-mana, mimma syarikil ardi ila maghribiha, penganutnya dari ujung barat sampai ujung timur menyebar kemana-mana, banyak orang-orang yang menganut Islam. Pada akhirnya nanti di akhir zaman Islam akan kembali asing. Asing yang dimaksud adalah pengikutnya makin sedikit, qalilul ahali wal hafadhah, dan ulamanya makin sedikit hingga pada akhirnya Islam benar-benar habis. Dan pada saat itu maka terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Maka fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing. Itu tafsir yang pertama. Maka berbahagialah kalian yang masuk dalam kategori orang-orang yang minoritas. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kemungkinannya. Ini tidak kata saya, kata ulama yang mensyarahinya, mensyarahi hadis ini. Kemungkinan yang kedua adalah yang dimaksud gharib ini orang-orang muhajir. Kenapa kok orang-orang muhajir? Orang-orang muhajir itu adalah orang-orang yang rela, yang ridho, yang ikhlas, yang nerima meninggalkan tempat kelahirannya untuk hijrah ke Madinah, ke tempat yang benar-benar asing bagi mereka,
Maksudnya bukan tempat kelahirannya, namanya bukan tempat kelahirannya, demi menjaga keberagamaan mereka. Hijrah dari Mekkah ke Madinah untuk menghindar dari fitnah, dari ujian, dari cobaan, agar supaya keberagamaannya selamat. Lalu kaitannya dengan akhir zaman kenapa? Jadi nanti di akhir zaman akan banyak fitnah yang menimpa umat Islam, sehingga fitnah itu menuntun mereka untuk meninggalkan tempat kelahiran mereka, untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, menuju tempat lain yang lebih aman, sehingga keberagamaan mereka tetap aman, tetap selamat. Mereka tetap bisa menganut agama Islam. Jadi kemungkinan yang kedua adalah banyaknya ujian yang menuntun umat Islam untuk meninggalkan tanah kelahirannya agar supaya keberagamaannya tetap selamat. Bukan pengecut, bukan pengecut. Atau bahasanya Sidina Umar dulu ketika ditegur, ada wabah, ini diceritakan di hadis Bukhari. Ada wabah, jadi Sayyidina Umar melakukan perjalanan di satu daerah, ada wabah, belum nyampe. Sayyidina Umar dan rombongan belum nyampe ke wabah itu. Kemudian Sayyidina Umar memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena khawatir ketiban wabah. Lalu ditegur oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Anda mau lari dari takdir, kata Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Sayyidina Umar rada marah. Afirru min qadarin ila qadarin. Jawab Sayyidina Umar. Saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Jadi kira-kira begitu. Bukan pengecut, tapi pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi itu ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Islam asing maksudnya pengikutnya minoritas sebagaimana dulu awal kemunculannya. Kemungkinan yang kedua, umat Islam akan ketiban musibah, akan ketiban ujian, cobaan, sehingga menuntut mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka agar supaya selamat atau menyelamatkan keberagamaan mereka. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi wal Fadlu Ibnu Sahlin al-La'raju. Qala keduanya berkata haddatsana Syababatu bin Sawwarin qala haddatsana Asimun wa huwa ibnu Muhammadin al-Umariyu an abihi an ibni Umara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sama kayak yang tadi maknanya. Wa huwa adapun Islam ya'rizu bainal masjidain. Islam itu nanti di akhir zaman akan berporos atau berpusat di antara dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kama ta'rizul hayyatu, sebagaimana bertempat tinggal al-hayyatu apa? Ular fi juhriha, di lubangnya ular. Ular itu enggak akan pergi dari lubangnya, enggak akan meninggalkan lubangnya selama di luar masih ada bahaya. Itu mirip seperti itu kata Rasulullah. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Numair wa Abu Usamah an Ubaidillah ibni Umar wa hawala al-muallif sanada qala wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz ibni Asim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu, sesungguhnya keimanan akan berpusat berporos ilal Madinati, ke Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Babu dhahabil iman akhiraz zaman. Qala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammadun qala akhbarana Thabitun an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. Tidak akan terjadi apa kiamat hatta sehingga la yuqala, tidak lagi diucapkan fil ardi di muka bumi Allahu Allahu. Ini dalam beberapa syarah menjelaskan Allahu Allahu yang dimaksud adalah mukhtasaratun min kalimatit tauhid, yaitu la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Jadi birraf'i, dibaca rafa, Allahu Allahu. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya kiamat tidak akan terjadi kecuali jika orang-orang yang beriman sudah tidak ada. Orang-orang yang beriman sudah habis, sama sekali nggak ada orang yang beriman, sehingga tidak lagi ada orang yang mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Itu maksud hadis ini. Ada yang baca Allah Allah, menjadikan Allah lafadz jalalah sebagai tahdzir. Dalam nahwu itu ada kaidah namanya kaidah tahdzir wal igra', dijelaskan di dalam Alfiyah. Iyyaka wasyarra wa nahwahu nasab muhadzirun bimastitaruhu wajab. Tahdzir itu ada kalanya iya dengan iyyaka, pakai iyyaka, ada kalanya diulang-ulang bait setelahnya. Wa duna atfin daliyan sukwama siwahu satru fi'lihi la yalzama illa ma'al atfi awit takrari kad daygomat daygoma ya dasari. Iya kawasyarra itu hati-hatilah kamu akan keburukan, cara pemaknaannya. Ada kalanya pakai iyaka karena menakdir fi'il yang dibuang. Ai uhaddiru iyaka asyarra gitu. Ada kalanya dengan mengulang-ulang kalimatnya seperti ad-daygoma ad-daygoma. Atau yang gampang al-asada al-asada. Ihdar al-asada al-asad. Ihdar al-asada artinya hindarilah atau hati-hatilah karena ada macan. Atau al-jidaro al-jidaro ay ihdar al-jidarol ma'ilah, hati-hati ada tembok yang mau roboh. Nah itu orang Arab make atau melafatkan sesuatu kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengingatkan seseorang akan terjadinya satu musibah atau sesuatu yang dibenci, makruh, tidak disenangi, itu pakai tahdir. Jadi ada yang baca Allah Allah. Qala haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Allah akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Sabitin an Anasin qala qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allahu. Ini mirip yang tadi. Babu jawazil istimrar bil iman lil khaif. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Abu Quraibin wal lafdhu li Abi Quraibin qalu, semuanya berkata haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syakikin an Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarahnya dijelaskan tragedi yang diceritakan oleh Hudzaifah al-Yamani atau kejadian yang dialami atau yang akan diceritakan oleh Hudzaifah al-Yamani berikut ini, kejadian pada saat menggali parit. Ya, jadi ada perang namanya Ghazwatul Khandaq. Nah ini kejadian yang akan diceritakan oleh Hudzaifah berikut ini adalah kejadian atau percakapan yang terjadi pada saat persiapan perang Khandaq. Ada yang bilang kejadian ini pada saat
sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kata Hudzaifah, satu ketika kami bersama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya atau berkata kepada kami, ahsuli kam yalfidul islama. Hitung, cong, coba hitung untukku kam yalfidul islama. Ay kam sakson yalfidul islama. Cong, coba dihitung, coba didata, didata lah kira-kira berapa sekarang jumlah umat Islam. Qala, kemudian Hudzaifah berkata, fakulna, lalu kami menjawab, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu ma baina sitti mi'ati ila sab'i mi'ati. Wahai Rasulullah, apa jenengan khawatir kepada kami? Sedangkan kami ini jumlahnya sudah banyak, sudah sekitar 600 sampai 700. Jadi pada saat itu umat Islam sudah banyak, sekitar 600 sampai 700. Kata para sahabat, apa jenengan khawatir kepada kami sedangkan kami jumlahnya sudah sekitar 600 sampai 700. Nah, ini ada lafaz yang gharib ya. Ma baina sitti mi'ati ila sab'i mi'ati. Ada al yang masuk kepada mudhaf padahal idhofahnya bukan idhofah ghairu mahdhah. Jadi idhofah itu ada dua, teman-teman. Ada idhofah mahdhah, ada idhofah ghairu mahdhah. Idhofah mahdhah disebut idhofah maknawiyah. Idhofah ghairu mahdhah disebut idhofah lafdiyah. Nah, idhofah ghairu mahdhah itu punya keistimewaan. Normalnya idhofah, susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya itu tidak boleh beral. Misalnya babu Zaidin, pintunya Zaid. Enggak boleh al-babu Zaidin, itu enggak boleh. Dalam kasus idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah, mudhofnya tidak boleh beral. Tetapi dalam kasus idhofah ghairu mahdhah atau idhofah lafdhiyah, itu mudhofnya boleh beral, yang disebut wa iyyushabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Itu idhofah ghairu mahdhah. Apa keistimewaannya? Wa waslu al bidal mudhafi mughtafar in wusilat bitanikal ja'di sya'ar. Dalam kasus idhofah ghairu mahdhah, mudhaf boleh beral dengan catatan mudhaf ilaihnya juga beral. Ya. Tapi dalam kasus ini bukan idhofah ghairu mahdhah, sehingga mudhaf ilaihnya boleh beral. Maka bagaimana cara solusinya? Solusinya menganggap bahwa al yang ada pada as-sitti mi'ati seharusnya mabaina sitti mi'atin. Kok ini ada as-sitti yang kedudukannya sebagai mudhaf, mi'atin yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Kok bisa mudhafnya bukan ghairu mahdhah tetapi beral? Maka anggap saja al yang masuk pada as-sab'i mi'ati dan as-sitti mi'ati itu adalah al yang zaidah, sehingga tak ada persoalan. Begitu kira-kira. Qala innakum latadruna la'allakum an tubtalau, kata Rasulullah. Kira-kira begini, Cung, enggak apa-apa kalian pede, kalian optimis, tapi enggak boleh berlebihan juga. Sebagaimana kalian juga enggak boleh pesimis. Jadi optimis boleh, pede itu boleh, tapi enggak boleh berlebihan. Karena kalian enggak tahu ke depan ini ada musibah apa yang menanti kalian. Ada musibah apa yang akan menimpa umat Islam ke depannya. Itu yang dimaksud innakum latadruna la'allakum antattalam. Nah, boleh jadi nanti akan ada musibah. Jadi meskipun jumlah kalian banyak, gara-gara ada musibah ini, meskipun jumlahnya banyak, enggak guna. Nah gitu. Jadi boleh pede, tapi karena jumlahnya banyak, tetapi jangan berlebihan. Karena kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ada musibah apa? Qala, kemudian Hudzaifah berkata, fabtulina. Kemudian akhirnya kami diuji hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran. Ternyata benar yang dikatakan Rasulullah.
Kami diuji, maksudnya kami umat Islam diuji, hatta ja'ala sehingga menjadikan ar-rajulu siapa seseorang minna dari kami, mulai rajul minna dari kami la yusalli illa sirran, tidak sholat kecuali sembunyi-sembunyi. Konon ini terjadi pada ujian ini, bala ini terjadi pada akhir kepemimpinan Sidna Utsman. Di Kufah itu dipimpin oleh Khalid ibnu Uqbah. Nah, Khalid ibnu Uqbah ini adalah pemimpin yang punya kebiasaan sholat, tapi sholatnya di luar waktu. Punya tradisi sholat tapi kodok. Dan sholatnya tidak seperti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan dia semena-mena, jadi siapapun yang tidak ikut dia akan dieksekusi dan seterusnya, akan mendapatkan persekusi. Sehingga pada saat itu orang-orang sholat sembunyi-sembunyi. Nanti kalau giliran diajak sholat sama pemimpinnya, yaitu Khalid ibn Uqbah, pemimpin Kufah, ya akan sholat bareng. Ini hadis ini kira-kira menunjukkan nanti kalau ada fitnah begini, fitnah di mana kalian tidak bisa idharul iman, tidak bisa terang-terangan menampakkan keimanan, maka kalian boleh menyembunyikan keimanan kalian demi keselamatan nyawa kalian. Atau kalau dalam bahasa Syiah itu taqiyah, menyembunyikan keimanan demi keselamatan, biar enggak ketiban musibah. Misalnya ada di tengah-tengah komunitas yang minim toleransi, atau bahkan yang tidak ada toleransinya sama sekali. Kalau ada orang Islam sholat bakalan dibunuh, maka nggak usah sholat terang-terangan demi menjaga nyawa. Itu yang dimaksud hifdun nafas. Nggak usah sholat terang-terangan, sudah nyari tempat tersembunyi mungkin biar bisa sholat dalam keadaan sirron, yaitu sembunyi. Babu ta'allufi qalbi man yakhafu ala imanihi li dha'fihi wan nahyi anil qat'i bil iman min ghairi dalilin qati'in. Haddatsana Ibnu Abi Umar wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.